Masyarakat Tionghoa di seluruh dunia tengah merayakan Tahun Baru Cina 2576 atau Imlek yang jatuh pada Rabu, 29 Januari 2025. Dengan perayaan ini, masyarakat Tionghoa memasuki Tahun Ular Kayu yang astrologi melambangkan kebijaksanaan, transformasi, dan pertumbuhan. Tahun ini juga dipercaya penuh tantangan. Sejak pagi, berbagai tempat ibadah seperti vihara dan kelenteng dipenuhi umat yang berdoa untuk keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan di tahun baru. Salah satunya yaitu kelenteng Ong Tai Jen Gria Kongco Dwipayana yang bersebelahan dengan Pura Candi Narmada. Menurut penanggung jawab tempat ibadah, Ida Bagus Adnyana, perayaan ini diawali dengan sembahyang bersama pada malam pergantian tahun, tepatnya pada Selasa, 28 Januari pukul 12 malam. Kegiatan ritual ini memiliki makna sebagai penutup tahun yang lama dan pembuka tahun yang baru. Untuk menyambut perayaan Imlek 2576, jadi kita kemarin sudah sembahyang tengah malam, jam 12 malam. Jadi sembahyang itu sembahyang bersama, karena dalam waktu tanggal kemarin itu, tanggal 28 jam 12 malam itu adalah istilah sembahyang menutup dan membuka tahun sekarang Imlek 2576. Untuk kegiatan hari ini apa aja Pak rangkaiannya? Jadi hari ini jelas sekarang umat tinggal sembahyang dan hanya dari Konco di samping anak sembahyang nanti malam ada pertunjukan kesenian, diiringi pertunjukan kesenian, tari-tarian Cina dan pertunjukan barongsai. Hanya itu aja hanya. Ini nanti malam Pak ya barongsai? Ya nanti barongsai jam 10 malam. Kalau umat yang bersembahyang di sini biasanya dari mana? Dari segala penjuru. Karena keyakinan Chinese juga ya, walau dikatakan itu kewajiban dia harus datang ke tempat ibadah. Terdata untuk hari ini berapa umat Pak yang ke sini Pak? Oh yang pasti ratusan, beberapa ratusan. Istilahnya dalam beberapa ratus dari pagi sampai malam nanti. Pak, mengenai siu untuk tahun ini, ular kayu. Maknanya apa? Ular kayu ini. Nah sekarang ini kan siunya siur ular kayu ya. Jadi ini saya ya, supaya jangan dari kita kita harus sekarang ini bagaimana kita bisa berpikir cerdas, fleksibel dan tidak mudah tersulut lah, karena ini tahun yang penuh dengan lika-liku nanti ini. Ya. Itu saya. Ya, jadi benar-benar kita sekarang ini bisa boleh karena bisa menjadi orang yang arif dalam menghadapi masalah-masalah, gitu juga bijaksana dalam mengambil kesimpulan dalam melangkah gitu. Ya. Kalau untuk persembahyangan di sini mungkin seperti apa Pak? Tahapannya mungkin dari mana sembahyang? Itu tahapan dari pertama itu ya istilahnya kan Tiankong itu Tuhan ya. Jadi hampir sama dengan Buddha sama Hindu ya. Pertama pasti Tiankong, habis itu ke para dewa. Ya. Ada berapa tempat? Untuk altar di sini ada 31 tempat. Ya. Untuk harapannya Pak di tahun ular kayu ini? Kita sebagai kan selalu bagaimana tahun ini kita hadapi dengan sesuatu yang supaya menjadi lebih baik lah ya. Jadi melangkah yang lebih baik, jangan asal melakukan sesuatu. Pada hari perayaan Imlek, umat datang dari berbagai penjuru melaksanakan sembahyang di altar yang tersedia. Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi ini, sembahyang pertama dilakukan untuk Tuhan, kemudian dilanjutkan ke para dewa, sebagaimana yang juga dilakukan dalam ajaran Buddha dan Hindu. Di tempat ibadah ini terdapat 31 altar yang digunakan untuk persembahyangan. Hingga siang hari, ratusan umat telah datang untuk beribadah, dan jumlahnya diperkirakan terus bertambah hingga malam. Selain persembahyangan, rangkaian perayaan Imlek 2576 juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni. Pada malam hari, acara akan dilanjutkan dengan tarian tradisional Tiongkok serta pertunjukan barongsai yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 22 WITA. Tahun ini merupakan tahun siu ular kayu, yang menurutnya melambangkan tahun penuh lika-liku yang menuntut kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ia mengingatkan bahwa dalam menghadapi tahun ini, setiap orang diharapkan dapat berpikir cerdas, fleksibel, dan tidak mudah tersulut emosi. Ana,
Salah satu umat yang rutin menemani suaminya bersembahyang, mengungkapkan bahwa selain saat perayaan Imlek, dirinya dan suami juga sering beribadah di tempat ini pada hari-hari biasa, khususnya pada tanggal 1 dan 15 dalam penanggalan tahun Tionghoa. Biasa kakaknya biasa kesini Ya, nemenin suami saya sembahyang. untuk di tahun ular kayu ini apa harapan kakak? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, yang paling utamanya kedamaian, sukacita, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu ya. Kalau boleh tahu dari mana ya? Dari Denpasar sih, Imam Bonjol. Oke. Setiap hari ke sini atau pas perayaan Imlek saja biasanya? Biasa suami saya sembahyang tuh pas kayak apa ya, hari biasa juga sembahyang sih. Makasih. Tanggal 1 sama tanggal 15 Imlek itulah biasa sembahyang di sini juga. Makasih ya, Kak. Salah satu umat Hindu yang ikut bersembahyang, Imade Gede Widiase mengungkapkan bahwa kehadirannya di tempat ibadah ini merupakan panggilan hati dan bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Dalam prosesi persembahyangan, umat menggunakan dupa merah serta buah-buahan sebagai persembahan. Widiase menjelaskan bahwa sembahyang yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan tata cara Hindu, yakni mengikuti kata hati dan niat yang tulus. Kehadirannya dalam perayaan ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama yang mencerminkan keharmonisan masyarakat dalam merayakan perbedaan dengan penuh penghormatan. Cahya Dwi Payanti, Niwayan Linayani, dan Beatrice Irenia melaporkan.